ada sebuah situs di Blitar ini yang menentukan ajak hancurnya Nusantara. Di Blitar adanya Bapak. Bapak Ibu umat sedharma se-Kabupaten Kota Blitar, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Acara yang selanjutnya Dharma Wacana oleh Bapak Dewa Suratnaya. Kepada Bapak Dewa Suratnaya, waktu dan tempat dipersilakan. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu Sampurasun Tabea yang disucikan para pandita lanang istri, para romo pinandite lanang istri yang juga disucikan, para sepuh, pini sepuh, kasepuhan dan aji sepuh yang sangat saya muliakan, para guru wisesa kami. Yang saya maksud dengan guru wisesa, beliau-beliau mulai dari perangkat desa, camat, bupati, termasuk juga ibu DPRD tadi, itu guru wisesa kami. Salah satu dari 4 guru kami. Karena beliau-beliaulah sebetulnya yang menjadi pengayom, pelindung kami semua dan juga pembina serta pembimbing kami. Jadi semuanya para hadirin yang hadir sekarang ini, saya kebetulan lewat di sini. Sebetulnya saya tidak pernah diagendakan untuk berbicara di sini. Mohon maaf ini. Saya lagi lewat di sini, kemudian oleh Mangku Bagus saya diminta untuk sedikit menyampaikan sesuatu terkait dengan acara hari ini. Para hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat pura ini sebetulnya bukan pura ya, ini candi, candi agung dari 3 generasi, dari Singosari, ya sebetulnya sebelumnya dari Mataram dulu, Singosari, kemudian Majapahit. Ini kalau kita lihat Kori Agung ini jelas Bajang Ratu. Ini barangkali Pak Suhendro yang lebih tahu ini, ya. Kenapa Majapahit dulu pakai Bajang Ratu di depan? Karena semua tamu-tamu yang niatnya mungkin buruk harus melewati Bajang Ratu. Dan begitu melewati Bajang Ratu, ilmu yang negatif habis. Itu Bajang Ratu. Ya, hebat. Itu leluhur kita dulu, ya, leluhur kita. Saya memang lahir di Bali. Saya lahir dengan sesaji Bali, mati pun dengan sesaji Bali. Tetapi saya pastikan saya tidak akan pernah mati di Bali. Saya lebih suka mati di Jawa. Nah, ini sebabnya sejak tahun 1987, walaupun tidak pernah dipublikasikan, saya selalu masuk ke pelosok-pelosok di Jawa ini. Karena saya punya misi mengembalikan kemuliaan Jawa. Dan hari ini saya lihat, memang ini upacara besar ya. Walaupun saya duduk di Parisade Pusat, ya, bagian bidang saya bidang keagamaan dan spiritual. Hari ini upacara besar. Kami di Parisade Pusat sudah punya program bahwa semua kearifan lokal di daerah manapun itu harus dikedepankan dan diikutsertakan dalam setiap keagamaan, kegiatan keagamaan Hindu. Harus. Ini sudah kami canangkan sejak tahun 1991. Dan Blitar ini istimewa buat saya. Kenapa? Pak Suhendro, ada yang satu hal harus saya buka sedikit di sini. Ada sebuah situs di Blitar ini yang menentukan ajak hancurnya Nusantara. Di Blitar adanya Bapak, dan sekarang sedang dijaga oleh seseorang. Kalau sampai situs ini rusak, maka Nusantara pun akan
rusak semua. Oleh karena itu saya selalu berusaha untuk datang ke Blitar. Ya, datang ke Blitar untuk itu. Ya. Dan Sabto Argo Sidol Langgeng ini ya, kalau dilihat tidak hanya sekedar berupa candi, ada sesuatu yang belum atau perlu Pak Suhendro nanti bongkar. Apa sih isinya? Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Dan ini bagi Pak Suhendro sebetulnya ini merupakan aset spiritualnya Pemda Blitar. Ini aset spiritual. Jadi kalau Anda nanti ingin supaya ini menjadi tujuan wisata religi, banyak yang harus diperbaiki. Ya, termasuk bagaimana kita mengelola Candi Agung ini. Tidak sekedar tiap 6 bulan kita ritual seperti ini, tidak. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Ya, hal-hal mungkin kelihatannya kecil, tapi sesungguhnya sangat menentukan Blitar, Jawa, dan Nusantara ke depan. Kami di Parisade Pusat memang tidak atau dikatakanlah jarang mempublikasikan hal-hal seperti ini. Jarang sekali. Tapi kami sangat peduli dengan apa yang sebetulnya dulu menjadi milik leluhur kita di Jawa ini. Dan ini harus kita lestarikan, ya. Kita wajib memelihara, merawat, melestarikan apa yang pernah ditinggalkan atau apa yang pernah menjadi kebanggaan leluhur kita sehingga Jawa pernah makmur. Kalau kita lihat Jawa ini pernah menguasai separuh pelabuhan dagang dunia dari Afrika. Afrika itu namanya Jenggi. Terusan Suez namanya Yawana. Desantara itu Cina, Dwi Pantara itu Asia Tenggara, Indonesia dan Australia Utara itu baru Nusantara, pusatnya Jawa. Bagaimana kemudian dulu setelah Mongol kalah di Cina oleh bangsa Han, itu yang membantu Jawa. Sehingga akhirnya Kaisar Ming pertama membuat surat kepada Raja Jawa. Paduka, rakyat Paduka sekarang sudah merdeka. Artinya apa? Jawa itu pernah luar biasa hebatnya. Kenapa sekarang kita kok malah seperti orang yang tersirap, orang yang tidak peduli? Saatnya para guru wisesa kita, ya, terutama dari Ibu Cantik tadi, itu harus mampu melakukan perubahan di Blitar ini sebagai center Nusantara. Kami diam-diam sudah melakukan banyak hal walaupun kami tidak pernah dipublikasikan. Saya kalau datang ke daerah itu tidak hanya bicara agama, tidak. Saya bicara kearifan lokal, tradisi adat yang tidak boleh hilang karena itu pernah memberikan kemakmuran kepada kita semua. Ya. Nah, nantinya akan ada orang Bali bertanya di sini, ini puranya kok beda, kok candi semua. Mana pelinggih utamanya pura yang namanya Padmasana? Ya, orang seperti ini tidak paham nilai kesejarahan di tanah Jawa ini. Sebelum di Bali ada pura yang konsepnya pada abad ke-11 dibawa oleh orang Jawa Timur, ya, Empu Kuturan, Empu Genijaya, Empu Garga, Empu Sumeru, Empu Barada, membawa ke Bali konsep Trimurti. Muncullah di setiap desa adat di Bali kayangan 3. Lalu di setiap kayangan 3 ini ada candi. Ada candinya, ya. Nah, kemudian pada abad ke-15 muncul lagi orang dari Kediri Jawa Timur membawa konsep yang disebut Tripurusa. Muncul wujudnya Padmasana. Lalu di Jawa pada abad ke-8 tahun 732 Masehi, prasasti Cangal, Pak Hendro pasti beliau tahu itu, ya. 732 Masehi di Magelang sudah dibangun Candi Gunung Wukir oleh Raja Sanjaya. Di dalamnya ada Lingayoni. Ini memberi kemakmuran pada zaman Mataram kuno. Lalu di Jawa yang tepat memang candi. Kalau cari referensi dalam Weda, ada dalam Rig Weda Mandala 10 Sukta 15 bahwa konsep kehidupan, baik kehidupan
fisik maupun kehidupan rohani di Jawa, konsepnya adalah Istadewata. Artinya leluhur kita di Jawa meyakini bahwa candi-candi itu adalah tempat suci bersemayamnya para dewata dan para leluhur kita yang sudah menjadi dewata. Inilah Jawa. Jadi sebetulnya di Jawa lebih tepat kalau dibangun candi, bukan Padmasana. Namun karena pada tahun-tahun 68 sekian itu kita di Indonesia harus cepat-cepat menentukan sikap, milih agama. Agama apa? Orang Bali bingung, agama apa ya? Lalu harus ada nabi. Kita nggak punya nabi, tapi kita punya resi. Lalu harus punya tempat ibadah. Tempat ibadah itu apa yang harus diisi? Dibuatlah, ya sudahlah kita bikin Padmasana aja. Tapi harus bisa dibuktikan bahwa Padmasana memberikan kemakmuran kepada orang Jawa yang beragama Hindu. Nyatanya tidak. Artinya perlu kajian ulang. Apakah hanya Padmasana yang sudah terlanjur dibangun di Jawa sudah tepat untuk umat Hindu orang Jawa? Kita lihat, betul enggak? Kalau enggak betul, kita lakukan perubahan. Tidak harus membongkar Padmasana, tapi mencari tahu apa sih yang dibutuhkan. Kan itu sebetulnya. Candi itulah sebetulnya yang menjadi sumber kehidupan fisik dan rohani dari umat Hindu orang Jawa. Dan bahkan tidak hanya orang Hindu Jawa, tetapi orang Jawa sendiri. Sebetulnya itu yang dibutuhkan. Nah, mungkin ini nanti akan jadi program unggulannya Pak Suhendro ini. Monggo silahkan nanti ya. Candi itu harus dilestarikan ya. Kemudian selain itu apa? Kita punya punden. Punden itu muncul karena dulu sekelompok orang yang punya keahlian masing-masing datang ke sebuah wilayah yang masih asing, lalu membabat alas, membangun permukiman desa. Jadi oleh keturunannya dihormatilah beliau-beliau itu, dibuatkanlah punden. Kalau di Bali ada yang namanya pedarman, ada di Besakih, di Jawa setiap desa punya. Ini juga menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan orang Jawa. Kenapa punden dilupakan? Ini harus kembali. Di Bali Utara juga ada punden, bahkan di Bali dulu semua wujudnya punden. Kemudian dibangun pura. Di Besakih ada 18 punden, sehingga kemudian di sana dibangun 18 pura. Lah di Jawa tetap punden dibiarkan seperti apa adanya. Ini tidak salah, tapi kita perlu kembali mengkaji ulang. Apa yang harus kita lakukan supaya keberadaan tradisi warisan itu dirasakan kemanfaatannya untuk kita semua. Nah, kalau di desa ada punden, di pura ada yang namanya anglurah, kemudian di rumah dulu ada yang namanya pedanyangan omah. Jadi aliran energi dari tiga tempat inilah sebetulnya yang membuat dulu Jawa itu makmur dan pernah menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu nama satu persatu tadi karena Pak Lestari sudah menyebutkan, jadi untuk apa lagi saya menyebutkan. Yang jelas yang disucikan harus suci, yang dihormati juga harus terhormat. Nah, pura ini nanti konsepnya Istadewata, jangan salah. Karena orang Bali pasti berpikir, ini pura kok begini. Konsepnya beda, di Jawa Istadewata, di Bali Trimurti dan Tripurusa. Beda konsep itu. Orang Jawa tidak membutuhkan apa yang ada di Bali, orang Jawa punya sendiri dan orang Jawa tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka itu, seperti apa yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jadi kalau Pak Suhendro nanti akan menjadikan ini sebagai salah satu tujuan wisata religius, tolong dibuat nanti semacam ya mungkin tulisan dan awali dengan konsep. Karena orang Bali akan menanyakan konsepnya apa, referensi mana, kenapa harus candi, apa nggak boleh yang lain. Nah, ini harus jelaskan nanti ya, karena orang Bali memang seperti itu, macam-macam pertanyaannya, padahal dia juga nggak tahu sebetulnya ya, nggak tahu dia, hanya menebak-nebak. Ya, maka kita perlu menjelaskan.
Ini Candi Bajang Ratu, itu mirip Prambanan, juga ada Candi Jagonya. Karena memang di sini leluhurnya, maaf, kalau boleh saya katakan, leluhur yang ada di sini tidak hanya orang Jawa, ada orang Mongol di sini. Karena pelarian pengikutnya Kublai Khan dulu tidak semuanya balik ke Cina, tapi sebagian lari ke sini. Disinilah beliau. Maka jangan kaget kalau kemudian ada orang Cina memaksakan diri untuk sembahyang di sini, karena leluhurnya di sini. Mau bilang apa kita? Kita nggak bisa melarang, ya. Nah ini juga harus dipahami nanti. Maka sebetulnya keberadaan candi ini boleh saya katakan ini awal dari kemuliaan Jawa akan kembali. Tapi ingat, kita sebagai keturunannya jangan salah mengelolanya. Harus kelola dengan benar, dengan etika, ya, dengan semuanya harus jelas. Tidak boleh sembarangan. Jangan sampai nanti candi yang sudah begitu agung berubah karena hanya ada ego-ego yang di sana memenuhi. Dan saya ingatkan sama Pak Bagus tadi, ya, bahwa janganlah membuat acara besar seperti ini setiap 6 bulan, capek, lelah. Dan keberadaan sebuah tempat seperti ini harus bisa membuktikan bahwa lingkungannya makmur. Kalau enggak, gagal dia. Rubah Candi Agung menjadi kafe agung. Karena sekecil apapun upacara Hindu harus memberikan dampak yang positif kepada para individu dan juga kepada alam, kepada lingkungan. Ya, jangan sampai di sini umat hanya 15 kakak, ada pura Candi Agung sebesar ini, kemudian yang 15 kakak pertama miskin. Untuk apa terus orang punya Candi Agung? Untuk apa orang terus beragama kalau hidupnya susah? Untuk apa? Ya, lebih baik berhenti aja beragama dulu 6 bulan. Setelah itu baru kita lihat perlu nggak kita beragama. Ya, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, ini Jawa, kita makan, minum, bernapas di Jawa. Jangan pernah lupakan Jawa. Ya, nah itu barangkali yang perlu saya sampaikan, walaupun sedikit, mungkin juga tidak disepakati, silahkan, tapi bisa direnungkan bahwa ada sesuatu yang bernilai lebih di Jawa ini. Itu yang harus kita kembalikan. Nggih, saya kira demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, walaupun juga pasti ada yang nggak senang, normal itu, ya. Akhirnya izinkan saya mengaturkan wacana penutup. Om Santi Santi Santi. Om matur sembah nuwun. Nyanyikan lagu